Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi. Salam pluralisme. Oke sahabat, jumpa lagi dengan saya Rahmat Channel. Kali ini saya akan mencoba untuk mengangkat masih sekaitan dengan persidangan Gus Nur. Tetapi ini sedikit berbeda sahabat-sahabat. Karena ini koar-koar yang dia lakukan setelah selesai persidangan. Lagi-lagi di konferensi pers yang Gus Nur lakukan ini, itu lagi menyalahkan Polri sekaitan dengan penanganan di penjara. Nah, seperti apa videonya sahabat-sahabat? Mari kita saksikan bersama. Bahkan ketika saya dikunjungi oleh kuasa hukum Pak Ridho atau siapa waktu itu, kuasa hukum menunjukkan voice note. Apa voice note itu? Rekaman anak saya yang paling kecil. Anak saya paling kecil kirim suara. Abi sehat-sehat ya di situ. Saya cuma ingin balas. Pak polisi, izinkan saya balas suara anak saya. Nggak boleh. Wallah, belum terbukti bersalah, tapi sudah ditahan di sel isolasi yang seperti itu. Kemudian saya bikin video bang. Di sini aja? Iya, sambil jalan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita istirahat sholat ya. Ya, jadi gini, saya mau bicara sekarang ya. Saya udah 2 bulan nggak bicara. Sekarang saya mau bicara. Ada 2 poin atau 3 poin. Poin pertama, sudah saya katakan tadi, saya bukan yang pertama dan bukan yang terakhir. Ya. Sebelum saya kenal Bambang Tri sudah viral. YouTube, IG, Twitter, di mana-mana Bambang Tri sudah viral. Ijazah Jokowi palsu. Kalau salah tembak kepala saya. Bahkan dia juga membahas tentang ada TNI yang jarinya 4 kan. Bahkan dia juga membahas istrinya dihamili. Itu sudah viral. Dan saya belum kenal dengan Bambang Tri waktu itu. Dia ngomong di depan banyak wartawan. Kalau hukum ini ditegakkan harusnya yang kalau video ini, kalau memang hukum ditegakkan ya yang itu yang diproses. Yang pertama, bukan yang saya ini kan sisa saja. Bahkan kalau Anda mau berpikir objektif, justru yang saya lakukan ini justru menyelamatkan nama baik Jokowi, menyelamatkan bangsa negara ini. Kalau memang hukum atau keadilan yang saya menjadi tonggak ukurnya gitu loh. Itu yang pertama ya. Jadi saya bukan yang pertama. Saya ini penasaran, ini Bambang Tri ini siapa sih? Kok berani ngomong gini? Tak cari dia. 1 minggu baru ketemu. Saya panggil ke rumah, saya ongkosi karena profesional. Saya habis 10 juta saya ngundang Bambang Tri itu. Sewa mobil macam-macam saya biaya semua. Karena saya host, dia narasumber. Kalau hukum ditegakkan bukan saya yang pertama harusnya. Tapi kenapa kok harus saya? Ini intelijen yang bisa jawab, hati nurani kalian yang bisa menjawab. Yang kedua, saya sudah dipenjara 2 bulan kalau tidak salah. Saya diisolasi di Bareskrim kurang lebih 14 hari tanpa boleh telepon anak istri. Ya, 14 hari. Kecuali di bon penyidik baru saya pinjam HP. Kemudian saya dipindah lagi ke tahanan Polda Semarang, Jawa Tengah. Diisolasi di tahanan teroris. Ya, lapis 2 pintu. Dimasukkan tahanan, digembok, terus ada lagi pintu di luar digembok. Ada 2 lapis pintu. Tidak ada orang yang boleh mendekati saya. Hakim belum memutuskan bersalah. Saya belum diputus bersalah, belum terbukti bersalah. Tapi sudah dihukum di penjara, tidak boleh telepon anak istri. Bahkan ketika saya dikunjungi oleh kuasa hukum Pak Ridho atau siapa waktu itu, kuasa hukum menunjukkan voice note. Apa voice note itu? Rekaman anak saya yang paling kecil. Anak saya paling kecil kirim suara. Abi sehat-sehat ya di situ. Saya cuma ingin balas. Pak polisi, izinkan saya balas suara anak saya. Nggak boleh. Wallah, belum terbukti bersalah, tapi sudah ditahan di sel isolasi yang seperti itu. Kemudian saya dipindah lagi ke sel yang lebih sempit. Dicampur dengan 9 orang tahanan narkoba. Selonjor aja nggak cukup, kaki saya nggak bisa selonjor karena terlalu sempitnya. Udah mau tahajud ada ruang celah 50 cm itu rasanya seperti nemu emas.
ya, mendengkur, kentut, keringat, macam-macam 9 orang. Saya bukan narkoba, tapi dicampur dengan tahanan narkoba. Tidak boleh telepon anak istri. Ini yang saya alami selama ini, saudaraku ya. Belum terbukti bersalah, tapi sudah diperlakukan seperti ini. Nah, jadi intinya itu yang ingin saya sampaikan. Yang poin yang terakhir, tapi saya sudah sampai di titik momentum ini, Bang Egy. Barokahnya antum kemarin umroh. Saya sudah memaafkan siapapun kalian yang bikin perancangan mufakat jahat ini. Siapapun kalian, tak maafkan. Semoga Allah nggak memutus hubunganmu antara kamu dengan anakmu, kamu dengan istrimu. Seperti kamu memutus aku dengan aku dan anakku. Nah, yang terakhir, saudaraku, siapapun yang menantang mubahalah, siapapun, ya. Kalau mubahalah di sini kan nggak boleh. Ayo, itu ada masjid. Siapapun, saksi ini 6 ini barangkali mau ada media. Setelah sidang ini selesai, kita mubahalah di masjid itu. Ya, siapa yang bohong, siapa dusta, dia dilaknat sama Allah. Ini yang bisa saya sampaikan, Bang. Jadi saya bukan yang pertama, saya bukan yang terakhir, tapi saya yang ditangkap dan saya dipenjara seperti teroris, nggak boleh telepon anak istri. Ini apa coba? Jadi 2 bulan nggak bisa ngasih nafkah, bahkan pembangunan masjid saya di Singosari kocar-kacir semuanya, ekonomi rusak semuanya. Tapi saya sudah ikhlas karena mau marah percuma, Bang, mau dendam percuma, nggak ada hasilnya. Sudah tak serahkan kepada Allah. Allah yang memutuskan. Ya, oke sahabat-sahabat, kita sudah lihat tadi seperti apa videonya dan apa konferensi pers yang dilakukan oleh Gus Nur bersama dengan pengacaranya, ya Bapak Egy Sujana lah. Nah, ini lagi-lagi memberikan statement-statement yang sedikit menggelikan sekaitan dengan proses penahanan Gus Nur pada saat di sel tahanan yang konon kabarnya tidak bisa berkomunikasi dengan anak dan istrinya. Tapi kan lucu, sahabat ya. Kenapa ini sangat lucu? Karena saya kira sekaitan dengan soal ketemu dan bagaimana proses baik pengacara segala macam bisa datang di sel, itu kan ada hak yang namanya penyidik. Nah, itu juga harus kita hargai. Karena mungkin pada saat Gus Nur ini masih dibutuhkan informasi-informasi pendalaman-pendalaman, kita tidak tahu. Sekali lagi itu adalah hak teman-teman penyidik, sehingga kita yang sebagai tersangka ya kita harus paham dan memaklumi apa yang dilakukan oleh penyidik. Kemudian ini kan persoalan soal komunikasi, apakah dia harus by telepon. Yang jadi pertanyaan adalah apakah kalau misalnya seorang tahanan bisa melakukan komunikasi keluar. Saya kira di teman-teman kepolisian juga kan, misalnya orang ditahan kan bisa datang ke sel tahanan untuk menjenguk, untuk berketemu, kan tidak harus by telepon. Saya kira ada semua standar-standar yang semua pihak saya rasa harus menghargai apa yang disebut sebagai tata aturan yang sudah ditetapkan dan disepakati bersama. Saya kira hal-hal yang seperti ini kan tidak harus begitu. Kayak seperti kalau misalnya dia ditahan dan ini negara ini akan runtuh. Saya kira siapa sih ini ecek-ecek lah ini masalah ini, kan tidak harus Mari, kalau memang dia jantan, dia memang berani, yuk jalankan itu. Kan Anda sendiri yang berbuat kan. Saya kira Gus Nur ini harus legowo lah bahwa mereka sudah ada di proses hukum. Mari kita hargai, hormati proses hukum yang sudah ada di pengadilan ini. Kita melihatnya bahwa apa yang dilakukan oleh Gus Nur bersama dengan pengacaranya itu hanya sebatas bagaimana ada simpatik warga bahwa Gus Nur ini itu tersolimi
atas masalahnya penghinaan terhadap agama, ijazah palsu, penyebaran berita bohong melalui informasi dan teknologi, itu hanya akal-akalan saja kalau menurut saya, karena itu hanya bagaimana publik ini agak-agak sedikit bersimpati kepada dia. Ya, saya kira itu sahabat-sahabat ya. Terima kasih. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.